illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Melanjutkan kajian hadis Sahih Bukhari, Kitabud Da'awat. Sekarang kita masuk bab idza bata tahiran, apabila tidur dalam keadaan suci. Yang saya perhatikan, meski memang Imam Bukhari kurang sistematisasi hadisnya karena keterbatasan hadis, tidak banyak hadis yang lolos seleksi ke Sahih Bukhari. Jadi dalam bab doa ini, setelah kita bahas di awal tentang fadilah doa, kemudian istighfar, kemudian taubat. Nah, ini berikutnya mulai masuk praktik-praktik amal doa, dimulai dari sebelum tidur. Tapi sebelum membahas doa-doa sebelum tidur, di sini dibahas dulu tentang sunnah tidur dalam keadaan suci atau dalam keadaan punya wudu. Nanti di hadis-hadis berikutnya baru dikir-dikir apa saja, doa-doa apa saja yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur, kemudian bangun tidur, dan seterusnya. Karena di hadis tentang wudu sebelum tidur ini ada juga ya teks doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita maudja'aka, apabila kamu datang ke tempat tidur kamu, fatawaddo wudu'aka lis-shalah, maka wudu'lah seperti wudu untuk sholat. Tsumma taji' ala shiqqikal aiman, kemudian berbaringlah ke pinggir ke sebelah kanan. Naon bahasa Sunda teh? Nyangigir nyangkereng. Nyangigir. Waqul, lalu bacalah doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Dalam riwayat lain, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Dua-duanya boleh. Wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Kata Nabi, fa in mutta alal fitrah, jika kamu mati, meninggal dunia sesudah tidur itu, maka kamu mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, suci, dalam keadaan seperti asal mula dilahirkan, yakni dalam ketundukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faj'alhunna akhiru ma taqul, jadikan itu akhir yang kamu ucapkan. Salah satu maknanya, jadi dzikir yang ini dijadikan bacaan yang paling akhir dari rangkaian dzikir atau doa-doa sebelum tidur. Kan ada banyak kan, ya. Ini yang paling akhir. Atau maknanya, jadikan ini perkataan paling akhir sebelum kita mati. Fakultu, kata Al-Bara bin Azib, asatadhkuruhunna wa bi rasulikal ladzi arsalta. Kalau saya menyebutnya wa bi rasulikal ladzi arsalta, kalau arsalta enaknya bawa bi rasulik.
Kata Nabi, la wa binabiyyikal ladzi arsalta. Tadi yang paling akhir, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa binabiyyikal ladzi arsalta. Jangan diganti jadi wa bi rasulika. Kata Nabi, sudah begitu saja. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang sunnah tidur dalam keadaan suci atau berwudu ini. Sebetulnya cukup banyak hadis yang menjelaskannya, tapi memang standar kriteria kesohihannya masih di bawah standar Sahih Bukhari. Sahih nama, cuma tidak sahih pisan. Di antaranya hadis Mu'adz riwayat Abu Dawud, ma min muslimin yabitu ala dzikrin wa taharatin. Tidak ada seorang muslim pun yang dia tidur atau bermalam dalam keadaan zikir dan suci. Sepaketnya nya wudu nya dikir. Tong dikir wungkul, tidak wudu, tong wudu wungkul tanpa dikir. Dua-duanya ini sunnahnya. Ya wudu ya zikir. Ya mau wudu henteu, zikir henteu. Kulantaran nyawa HP. Teu nyawa HP langsung dugsek. Fayata'arra minal lail. Lalu dia berdoa di waktu malam. Yata'arra itu berdikir ya di waktu malam. Fayas'alallaha khairan minad dunya wal akhirah. Lalu dia memohon kebaikan untuk dunia dan akhiratnya, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah pasti akan mengijabahnya. Ya ta'arro itu bisa sebelum tidurnya, bisa bangun di waktu malam, lalu dikir malam, sholat malam. Ya. Jadi modalnya tadi sebelum tidurnya dikir dan suci. Kemudian ada juga hadis Ibnu Umar, di mana dalam riwayat Ibnu Hibban Nabi SAW bersabda, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka dia tidur ditemani seorang malaikat. Fala yastaiqizu illa qalal malak. Dia nanti tidak bangun kecuali malaikat akan berkata kepada dia, mendoakannya, Allahumma gfir li abdika fulan. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini, fulan, disebutkan namanya. Allahumma gfir li abdika Ansor misalkan. Ya Allah, ampunilah hambamu ini Ansor. Kalau dia sebelum tidurnya sudah ada dalam keadaan suci. Nah ini jadi jelas tuntunan sunnah bahwa kita dianjurkan sebelum tidur itu dalam keadaan suci. Ini sekaligus jadi penjelasan tambahan hadis innama umirtu lil wudu idza qumtu ila sholah. Itu konteksnya yang wajib. Hanya saja aku diperintah wudu kalau untuk sholat, ya itu sholat wajib, memang demikian. Tapi bukan berarti di luar sholat wajib tidak ada perintah wudu. Di antaranya di sini, ya ini kata Ibnu Hajar al-amru lin nadbi, perintahnya jelas menunjukkan untuk perintah sunat. Dan wudunya di sini jelas disebutkan wudu seperti untuk sholat. Yang sering ada pertanyaan, apakah harus sholat dulu? Tidak, ya. Karena kalau harus sholat dulu sebagai sunnah, pasti Nabi menyebutkan. Tapi kalau pertanyaannya boleh tidak udah wudu itu sebelum tidur
sholat dulu, ya boleh kembali ke dalil-dalil umum. Kalau sudah wudu dianjurkan sholat. Jadi yang pokoknya ini wudunya dan zikirnya. Tidak sholat pun tidak apa-apa, tidak termasuk sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Cuma kalau mau sholat ya silakan. Nah ini ya yang harus diajarkan. Terus termasuk nanti dalam wudu itu gosok gigi dulu tidak. Etama kembali ke dalil umum. Ya, Nabi itu setiap wudu selalu gosok gigi. Bahkan tidak sedang wudu pun Nabi selalu gosok gigi. Keluar rumah gosok gigi dulu, masuk rumah gosok gigi dulu. Mau ada tamu gosok gigi dulu, ya. Diurang digosok gigi anu di kebulan ya gini. Kalau ada tamu, kalau ada sesuatu yang penting, ya, itu kurang nyunah ya. Yang sunnah itu jadi gosok gigi itu otomatis satu paket dengan wudunya. Nah, jadi ini kembalinya ke dalil-dalil umum saja. Salam. Nah ini sunnah ya. Kalau di kita diajarkannya gosok gigi, cuci kaki. Nah itu mah ajaran liberal, ajaran barat. Ajaran sunnah mah gosok gigi, wudu, lalu tidur. Ya, dikir dulu tentunya. Dan yang selanjutnya Nabi sebutkan di sini berbaring ke sebelah kanan. Ya. Dalam riwayat lain fatawassad yaminak. Memang demikian. Jadi ketika baca doa ini sambil berbaring ke sebelah kanan. Ya, alhamdulillah saya pribadi karena diajarkan oleh bapak saya sejak kecil begitu, sampai sekarang perasaan gak pernah tidur ke sebelah kiri. Sebelah kanan teu enakeun. Ya bukan berarti haramnya, saya mah ka mana we. Tapi saya pribadi tidak pernah tidur ke arah sebelah kiri. Nyai darurat meureun. Atau tidak yang saya sadari. Karena sunnahnya ke sebelah kanan. Bukan berarti tidak boleh terlentang, boleh. Ya. Tapi ketika baca dikir ini ke sebelah kanan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dari perintah wudu sebelum tidur ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama kata beliau, ini ajaran agar kita selalu dalam keadaan suci dan itu adalah keadaan yang sempurna. Ya. Kalau tadi disebut fitrah berarti suci dua-duanya, suci batin dan suci lahir. Suci lahir dengan wudu kan? Wudu itu mensucikan lahir, lalu suci batinnya dengan dikir tadi, makanya disebut fitrah. Ya. Wa yata'akkadu dzalika fi haqqil muhdits, dan ditekankan lagi bagi orang yang sudah hadas. Jadi yang tidak hadas pun dianjurkan demikian, apalagi tentu yang hadas, karena intinya ini sucinya. Kalau misalnya ada saya mah masih punya wudu ya silakan. Tapi yang hadas apalagi yang junub ya, baik bapak-bapak baik yang bujangan junub, Nabi SAW kata Aisyah minimal wudu. Karena ini perintahnya wudu. Ya. Meski tidak langsung mandi. Ada berapa lalu di tulisan di majalah bahwa Nabi SAW setiap kali junub itu minimal wudu meski tidak langsung mandi. Dalilnya juga sudah kita bahas di kulkas ya, tentang Nabi dalam keadaan junub di waktu subuh, adzan subuh baru mandi. Artinya beliau malamnya tidak langsung mandi. Tapi kata Aisyah selalu minimal menyempatkan wudu sebelum tidur. Ini saking sunnah ini ditekankan dan sekaligus dicontohkan. Yang kedua,
Ini adalah pelajaran agar kita sebelum mati itu mempersiapkan diri untuk dalam keadaan fitrah. Ini kan kata Nabi begini, kalau kamu mati dalam keadaan fitrah. Artinya pengajaran mati itu bagusnya dalam keadaan fitrah. Di antara contohnya adalah dengan mengamalkan ini. Karena siapa tahu kan memang rata-rata yang meninggal itu rata-rata umumnya di waktu malam, di waktu tidur. Kalau mati nanti kamu dalam keadaan fitrah. Artinya ini memberikan penawaran pilihan yang utama, bagusnya mati itu dalam keadaan fitrah. Kata Ibnu Hajar ini sama dengan hadis yang lain ya, yang menjelaskan bahwa sebaiknya akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah sebelum meninggal itu, dan itu akan jadi kunci surga. Terkait hal ini Ibnu Abbas pernah menasihatkan kepada la tabitanna illa ala wudu, kamu jangan tidur kecuali punya wudu. Fa innal arwah tub'atsu ala ma qubidat alaihi, karena ruh nanti akan dibangkitkan dalam keadaan dia dicabut nyawanya. Kalau kita dicabut nyawa dalam keadaan suci, ya, maka nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan suci, bersih tinu dosa gitu. Bersih dari dosa lahir dan batin. Demikian juga ya, ada riwayat man awa ila firashihi tahiran wa nama dzakiran kana masjidan wa kana fi sholatin wa dzikrin hatta yas. Ya, ini meski bukan sabda Nabi tapi nasihat dari para ulama salaf. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, dia tidur dalam keadaan zikir, maka kasurnya itu adalah masjid. Dan dia ada dalam sholat dan zikir sampai dia bangun. Jadi tidurnya itu dihitung seperti sholat dan zikir. Minta semakin lama tidurnya, ini semakin lama sholatnya. Tidurnya kebluk misalnya, nah ini dihitung. Dan ini otomatis menjadikan ya kita semua yang tidur ada dalam keadaan zikir. Hatinya hati yang berzikir. Kalau hati yang berzikir, tidak mungkin kemudian susah bangun untuk zikir. Kalau kita sampai saat ini masih ada yang kebluk, ya, tibra, susah bangun untuk tahajud, susah bangun untuk sholat subuh, itu berarti kita hatinya tidak berzikir. Kemudian Ibnu Hajar memberikan catatan juga, di antara hikmahnya an yakuna asdaqa li ru'yahu wa ab'ada min tala'ubis syaitani bih. Dia ketika tidur tidak akan bermimpi yang setan, yang dipermainkan setan. Mimpi buruk kan kata Nabi dari setan. Sok kan pernah mungkin di sini mimpi, atau kalau saya dikejar-kejar tugasnya, deadline, capek. Pas bangun, oh enggak. Yang sering itu kadang ya kalau sedang lupa, sedang capek, mimpi ngungudag mau khutbah Jumat telat gitu, capek. Pas bangun ente gini, itu diantara tala'u bis syaiton. Ya, jadi kita dalam tidurnya dibuat capek, apalagi ini menjelang Lebaran ya. Ya, kita dibuat capek dengan memikirkan Lebaran misalkan. Itu berarti kan mimpi kita, tidur kita, mimpi buruk kan. Maka dari itu dengan adanya zikir ini diajarkan hakikatnya untuk menjauh dari setan. Yang fitrah ya.
Dilihat dari redaksi doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku hadapkan jiwaku kepadamu. Tuh kan? Ini menunjukkan kepasrahan total. Kalau orang sudah bicara begini, berarti hatinya sudah siap penjelasannya panjang ya, filosofis dari Ibnu Hajar. Terserah engkau mau dibagaimanakan dan siap tunduk. Ya, makanya nanti kalau ada adzan as-sholatu khairum minan naum, kalau hatinya sudah diserahkan kepada Allah, mudah itu akan bangun. Nah, kita susah bangun karena belum menyerahkan jiwa kita sepenuhnya kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Jadi ditakdirkan kita meninggal dunia, ini urusan istri, urusan anak, mangga nyangakeun pasti beres ku Gusti Allah. Mulai nu teu beres. Wal ja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Maksudnya kita istirahat dari kelelahan, kan bersandar itu orang yang istirahat ya. Semua kesibukan kita, semua penat kita diserahkan kepada Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan penuh harap dan penuh takut kepada engkau. Berharap rahmat, berharap surga dan takut neraka. Masa orang yang raghbatan wa rahbatan ilaik, subuh kaburangan, tahajud kaburangan wae, enggak mungkin. Ini berarti belum raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk selamat dari engkau kecuali kepada engkau. Dari siksa Allah kecuali kepada Allah. Kalau kita takut dari singa, ya jangan berlindung ke singa atau di kerawak. Tapi kalau kita takut dari Allah, maka berlindungnya nggak ada lagi kecuali kepada Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman terhadap kitabmu yang telah kau turunkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Nah ini jadi jelas ya. Ini tuntunan dari Nabi SAW, pentingnya kita tidur dalam keadaan suci. Kalau di riwayat ini hanya menyebut mati, nanti kalau mati tidak ada bahasa kalau bangun. Kalau mati dalam keadaan fitrah, seakan-akan memberikan arahan peluang yang besarnya ke mati. Tapi dalam riwayat Muslim ada tambahan. Fa in asbahta wa qad asabta khairan. Kalau kamu nanti besoknya bangun lagi, maka kamu bangun dalam keadaan mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang banyak? Kata Ibnu Hajar, solahan fil mal wa ziyadatan fil a'mal. Mendapatkan keberesan dalam harta dunia, urusan rizki pasti beres. Kalau orang sudah berserah sepenuhnya kepada Allah. Ibadah sudah ditotalkan kepada Allah, usaha sudah ditotalkan kepada Allah, mau mungkin terberes. Kita kadang tidak beres urusan rizki, hari urusan dunia nages dikeprukeun, ngan eta ibadah nanti dikeprukeun. Wa ziyadatan fil a'mal, dan ada tambahan amal. Jadi orang yang merutinkan membaca dzikir ini ya, itu kalaupun bangun dia terus akan senantiasa barokah di hartanya dan barokah juga di amal solihnya. Baik, saya baca satu kali, bapak-bapak ikuti. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik.
raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sekali lagi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya, silakan nanti ditonton videonya ya buat dihafalkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.